Sudah terdengar? Terdengar Ibu. Ya, oke. Karena saya nggak pakai ini ya, nggak pakai namanya, nggak pakai mic, nggak kedengeran ya. Oke deh Ade, terima kasih ya atas kesempatannya untuk sore hari ini. Saya usahakan secepat mungkin kita selesai, mungkin 30 menit, kemudian kita lanjut dengan pretest. Pretestnya 15 soal, waktunya 15 menit nanti ya. Bukan pretest ya, kuis ya. Nanti kita pakai G-form. Oke, kita lanjut ya Dede sedikit mengenai spektrum bagaimana cara membaca hasil output dari alat NMR. Ya, kalau yang MS tadi saya sudah lihat-lihat ya, saya rasa sudah cukup MS yang seperti kita di kelas kemarin ya, yang mengenai ion peron, kemudian juga fragmentasi dari peron ion. Nah, jadi sebatas itu aja kalau MS ya. Kalau NMR ini karena dia ada beberapa ketentuan yang mungkin lebih banyak gitu ya dibandingkan dengan cara kita membaca spektrum MS. Kita lanjut dulu ya. Oke, jadi kita recall sedikit, sepertinya ini gambar udah pernah kelihatan di pertemuan terakhir yang mengenai prinsip dari NMR. Nah, jadi kurang lebih nanti tampilan output dari alat NMR adalah sebagai berikut. Ya, walaupun mungkin di pertemuan sebelumnya saya udah bilang bahwa sekarang udah lebih gampang ya, karena untuk menginterpretasi data NMR itu sudah ada software-nya. Ya, biasanya software-nya berasal dari si pabrikan, dari software bawaan dari si alatnya ya, yang dari pabrikan, atau ada juga software lepasan yang dia memang bisa menganalisis analisis spektrum dari hasil spektroskopi NMR ini ya. Nah, jadi ini balik lagi kita recall ini sedikit ya. Jadi yang sebelah kanan atau X dulu deh, sumu X ini. Sumu X adalah chemical shift atau geseran kimia kalau bahasa Indonesianya. Biasanya, nah itu besarannya adalah dalam ppm kalau yang X. Kalau yang Y itu adalah intensitas dari atom H yang terdapat dalam satu puncak. Nah, kemudian di sini kalau di gambar ini kita lihat ada 3 puncak ya. Nah, puncak pertama itu adalah si reference atau standar, itu biasanya digunakan tetrametilsilan. Ya, itu selalu dia angkanya di 0 ya atau 0, sekian. Nah, geser ke kiri, jadi kalau NMR ini ya, dia bacanya kita dari kanan ke kiri. Sekarang kita geser ke kiri, chemical shift ini ada yang sampai 10 buatnya, ada yang sampai 12, ada yang sampai 15, ada yang sampai 20. Ya, cuman biasanya memang kebanyakan dia 0 sampai dengan 10. Yang 0 ini adalah TMS ya. Biasanya sebelah TMS itu ada pelarut, biasanya tergantung dari pelarut yang kita gunakan. Gitu. Oke, di sini nanti bisa saja dia muncul puncak pelarut ya, bisa dia setelah TMS atau mungkin setelah puncak yang lain ya, tergantung dari jenis pelarut yang kita gunakan atau tergantung juga dari sampel yang kita miliki. Oke, kalau untuk si chemical shift ini dia kurang lebih mungkin kalau kalian bayangkan itu mirip seperti RF atau seperti retention time ya. Cuma kalau RF kan dia dari kiri ke kanan ya, nolnya di kiri, kemudian angka yang besar, angka 1 ada di kanan kalau untuk RF. Tapi kalau ini dia chemical shift-nya kebalik ya, nolnya sebelah kanan, kemudian chemical shift-nya semakin ke kiri semakin besar. Nah, jadi di sini ada 3 puncak, tadi yang paling kanan adalah TMS, puncak yang kedua yang di sini adalah itu puncak H jenis pertama, ya seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah H jenis ketiga. H apa? H yang di sini adalah H yang merupakan trimetil yang berikatan pada atom karbon. Ya, berarti atom karbon ini dia memiliki tangan metil sebanyak 3 buah, itulah jenis H yang ada di puncak kedua ini. Ya, kalau yang puncak ketiga dia adalah OCH3. Berarti H yang berikatan dengan karbon, di mana karbon tersebut berikatan lagi dengan atom O. Oke, kemudian di sini ada keterangan ada downfill, ada upfill. Ya, downfill ini semakin ke kiri itu dia semakin tidak dipengaruhi medan magnet. Ya, saya ingatkan kembali kalau untuk NMR ini kan dia menggunakan medan magnet dan juga menggunakan rem berupa gelombang radio. Ya, menggunakan REM berupa gelombang radio. Nah, jadi nanti puncak-puncak atau jenis H, jenis atom H yang muncul nanti ya dari kanan ke kiri ini, semakin ke kiri itu artinya adalah bahwa
Si jenis H tersebut, apapun nanti molekul utuhnya gitu ya, entah dia, karboksilat dan lain-lain, itu kalau semakin ke kiri berarti jenis si H tersebut dalam molekul tertentu, itu dia semakin tidak dipengaruhi oleh medan magnet, ya. Tapi semakin ke kanan, dia semakin dipengaruhi oleh medan magnet. Kemudian semakin ke kiri itu dia biasanya keelektronegativitasnya semakin tinggi, semakin ke kanan keelektronegativitasnya semakin besar, semakin kecil ya. Nah ini ada istilahnya, kalau semakin ke kiri dia namanya downfield ya, kenapa? Karena dia tidak dipengaruhi medan magnet, kalau semakin ke kanan dia namanya upfield, artinya adalah gugus-gugus yang, dipengaruhi dipengaruhi cukup besar oleh medan magnet. Itu ya, makanya namanya upfield atau downfield. Tapi ada juga istilah yang lain yaitu shelding sama deshelding atau unshelding. Ke kanan, upfield itu sama dengan shelding ya, shelding itu artinya dia memiliki perisai gitu ya, pokoknya dia tuh, terlindungi kalau shelding. Tapi kalau deshelding atau downfield atau dia unshelding itu artinya dia tidak terlindungi ya, itu biasanya molekul-molekul yang lebih elektronegatif. Oke, yang ini ya untuk H, jadi hari ini kita membahas mengenai HNMR aja ya. Kalau CNMR itu mungkin agak sedikit, complicated ya kita membaca spektrumnya, kita cukup di HNMR saja. Kemudian, nah di sini nanti informasi apa yang diperoleh dari spektrum proton NMR, yang pertama adalah jumlah sinyal, tadi ya jumlah sinyalnya tadi ada 3 yaitu TMS1 sama 2 jenis H. Kemudian posisi sinyal ini adalah dia chemical shift-nya, berapa ppm. Kemudian tapi ppm di sini itu maksudnya bukan ppm, ini ya, bukan konsentrasi ya, jadi dia ke chemical shift itu kayak kalau di FTIR itu dia lebih seperti bilangan gelombang misalnya, ya atau RF kalau pada KLT gitu ya. Jadi bukan, ppm konsentrasi maksudnya, tapi satuannya memang ppm. Kemudian posisi sinyal yang tadi chemical shift, kemudian intensitas sinyal yaitu jumlah, atom H, itu yang sumbu Y, kemudian nanti ada spin-spin splitting. Nah, spin-spin splitting ini mungkin nggak bisa saya jelaskan ya, nanti di belakang kita lihat langsung gambarnya yang manakah dimaksud dengan spin-spin splitting. Oke, saya ingatkan lagi ya adik-adik ya, tadi yang dimaksud dengan jenis H adalah misalnya nih, misalnya di sini ada 3 jenis, senyawa nih ya, ada senyawa paling kiri, ada yang tengah-tengah, ada yang ketiga. Ini beda ya, beda pola, beda jenis atom H-nya, ya. Nah, di sini perlu diingat ya kalau NMR itu adalah kita melihat lingkungan dari suatu atom yang mengandung H. Ya, jadi ada atom yang mengandung H, misal ini nih. Ini kan C ya, C dia mengikat 3H. Kita lihat nih, 3H yang di sini dia sekelilingnya bagaimana kondisinya. Ya, bagaimana kondisi atom H yang ada di sekeliling CH3 ini. Nah, itulah yang kita lihat pada NMR. Ya, kondisinya maksudnya apa? Kondisinya adalah berapa atom H tetangga. Ya, ini kan atom H tetangga namanya ya. Kemudian, berapa atom H tetangganya, kemudian bagaimana tadi spin-spin splitting dari atom H tetangga. Nah, itu ada di belakang kalau spin-spin splitting ya. Sekarang kita cukup di halaman ini, kita mengidentifikasi dulu, berapa jeniskah atom H yang bisa kita temui di masing-masing senyawa yang ada di layar ya. Yang pertama yang sebelah kiri. Yang ini, nah di sini dia kan seimbang ya, dia seimbang antara kiri dan kanan. Ini posisinya sama ya, si O ini si CH3 yang sini dia berikatan dengan O, ya. Si H dia berikatan dengan C berikatan dengan O. Nah, di sini juga sama nih. Si H dia berikatan dengan C dan jumlah H-nya juga 3, di sini juga 3 ya. Si H3 ini dia berikatan dengan C, di mana si C ini berikatan dengan O juga. Berarti di sini H-nya adalah sejenis ya, tipenya sama ya. Sehingga nanti dia hanya akan menghasilkan satu puncak saja pada spektrum NMR. Jadi misalnya di sini itu akan ada satu puncak ini aja ya kalau untuk senyawa satu tadi, yang ini nggak ada. Kenapa? Karena tipe H-nya hanyalah CH3 yang berikatan dengan O.
Oke, berikutnya sebelahnya, yang sebelah ini dia ada 2, ya, ada tipe A sama tipe B. Jadi, atom H tipe A dan atom B tipe B. Atom B lagi, atom H tipe B, ya dibilang dengan protonnya proton A, proton B, gitu lah ya biar gampang. Nah, kenapa bisa dibedakan? Karena kita bisa lihat, ya ini, kelihatan banget, kentara banget kalau ini memang berbeda ya. Di mana proton A dia merupakan CH3, sedangkan yang proton B dia merupakan CH2. Ya, di mana si C ini pun beda nih lingkungannya. Kalau C ini tengah-tengah, C yang proton B ini dia ke kirinya Cl, ke kanannya adalah C. Tapi kalau yang proton A ini dia tidak ada ke kirinya, ya dia hanya ada ke kanan berikatan dengan atom karbon yang lain, ya. Jadi kondisinya sudah berbeda kondisi H-nya ya, sehingga kita memperoleh 2 tipe proton yaitu proton A dan proton B. Nah, sementara itu pada contoh ketiga, untuk senyawa ketiga itu dia ada 3, ya, ada si proton A, proton B, dan proton C. Proton A dia nih ya, si H3 berikatan dengan C, sampingnya nggak ada, samping kirinya, samping kanannya ada O, ya. Kemudian di sini dia si H2 berikatan dengan C, di mana kirinya O, kanannya adalah C lagi. Ya, apakah beda CH3 di sini dengan sini? Padahal sama-sama CH3 tuh, Bu. Kenapa nggak digabung jadi satu? Itu nggak bisa, ya. Karena kondisi CH3 di sini sama CH3 di sini beda. Kalau CH3 di sini, sebelahnya ada si CH2, ya. Sedangkan CH3 di sini sebelahnya adalah O, ya. Jadi si CH3 di sini sebelahnya itu nggak ada sebenarnya tetangga protonnya, ya. Dia sudah loncat satu ke sini baru ada tetangga protonnya. Sedangkan di sini enggak ya, dia di sampingnya ada tetangga protonnya yang berupa CH2. Ya, oke. Jadi di sini, sama yang kata Edi ya, kalau di sini dia akan menghasilkan satu sinyal juga ya. Kenapa? Karena CH di sini, CH2 di sini kondisinya sama ya. Si ini dengan si ini sama, jadi nanti sinyalnya adalah satu. Kemudian di sini dia beda ya, ada proton A, proton B, proton C. Coba nanti kalian analisis apakah benar dia beda atau enggak ya, cuman kalau dilihat sekilas memang berbeda. H di sini itu sebelahnya Br ya, sebelahnya CH2. Kalau CH ini sama nggak sih CH2 di sini sama CH2 di sini beda ya, karena kalau CH2 di sini tetangga kirinya Cl, kalau CH2 di sini tetangga kanannya adalah Br ya, jadi beda. Kalau seandainya Br ini berubah jadi Cl baru sama ya, lingkungan di sini sama lingkungan di sini sama. Oke, berikutnya kalau yang ini cuma ada 2 ya, jadi di sini tidak ada H, di sini nggak ada H ya, karena C-nya dia, tangannya udah berikatan 4 ya, 1, 2, sampai kata rangkap 2, jadi nggak ada H di sini ya. Jadi bukan yang nggak ditulis H-nya, tapi memang nggak ada. Sedangkan di sini CH3-nya dia berikatan dengan C ini, ya. Kemudian sedangkan CH3 di sini dia berikatan dengan O, baru kemudian berikatan dengan C, ya. Sehingga di sini dapat jenis H yang kita miliki, kita memiliki 2 jenis H atau proton di sini ya, yaitu proton A dan proton B. Ada 2 sinyal NMR. Kalau sini dia ada 3, ya, yang satu inilah yang CH3, di mana CH3 ini berikatan dengan CH2, kemudian sini CH2 yang berikatan dengan OH. Ya, sedangkan H di sini dia bukan berikatan dengan C, tapi berikatan dengan O. Jadi sini ada 1, 2, 3 jenis proton juga. Nah, berikutnya ada juga yang konformasi cis dan trans. Di sini dia ada satu sinyal NMR. Kenapa? Nah, ini hampir mirip dengan si ini tadi, ya. Tapi ini kan alkil ya, kalau ini kan rantai lurus, sedangkan ini dia cis konformasinya. Jadi lihat di sini, lingkungan di sini sama lingkungan H di sini tuh sama. Ya, H ini langsung berikatan dengan C, H ini langsung berikatan dengan C, di mana C ini berikatan dengan ini. Ya, sehingga ini sama nih lingkungannya, sehingga akan menghasilkan hanya satu sinyal saja. Jadi hanya sama jenisnya. Kemudian kalau di sini dia beda ya, karena dia trans. Kalau trans itu berarti dia oh ini ya, dia cis-nya sama Cl, kalau ini kan cis-nya sama Cl, ini cis-nya sama Cl juga. Tapi kalau yang ini si proton A dia cis-nya sama Cl, kalau si proton B dia cis-nya dengan Br. Ya, sehingga ada 2 jenis H yang berbeda jenisnya. Kemudian kalau di sini dia ada 3. Kenapa? Karena si Hb ini dia lingkungannya berbeda dengan Hc sama Ha. Ya, ini jadi si karbon ini, si alkena ini dia berikatan dengan 3 jenis H yang berbeda ya, di mana satu lagi dia berikatan dengan Cl.
Sehingga di sini kondisinya beda nih antara HA, HB, dan juga HC. Di HB ini dia cis-nya sama Cl, kalau si HC ini dia cis-nya dengan H. Ya, tapi si HA ini pun dia kan ada gugus H-nya tuh, ada atom H-nya ya, ada proton H-nya, sehingga juga dia terhitung sebagai satu proton lagi. Berarti proton ini, dan proton ini. Jadi akan menimbulkan 3 sinyal NMR. Oke, berikutnya ada pada sikloalkana. Oke, yang sikloalkana ini, nah ini lebih gampang dilihat ya, semuanya kondisinya sama. Ya, ini semua ada C nih ya. CH2, 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 CH2 semua. Ya, sehingga dia akan hanya menghasilkan satu sinyal NMR. Kemudian sedangkan kalau di sini, nah ini beda-beda nih ya, ini beda-beda. Di sini dia berikatan, si C di sini dia berikatan dengan H dan juga berikatan dengan Cl. Ya, di mana tempat lain itu nggak ada lagi. Sehingga kita menemukan satu jenis, kemudian di sini satu jenis, dan di sini satu jenis. Ini akan memunculkan 3 jenis sinyal NMR. Oke, kita lewatin dulu. Oke, ini ya, ini biasanya ada tabelnya. Jadi kita tidak, apa ya, ini tabelnya ada banyak jenisnya ya, tergantung dari pustaka yang kalian gunakan. Jadi ada yang lebih lengkap, ada yang sedikit datanya ya, tapi di sini contohnya adalah, misalnya tadi muncul puncak di sekitaran chemical shift 1,5 sampai dengan 2,5. Maka kemungkinan molekulnya adalah ini, ya, gugus fungsi yang ada adalah ini. Atau misalnya kalau kalian menemukan benzen seperti ini ya, itu dia akan berada di sekitaran chemical shift 6,5 sampai dengan 8. Jadi kemungkinan senyawa kalian ada struktur seperti ini. Begitu seterusnya, ya. Nah, ini contohnya ya. Ada lagi yang lebih ramai ya, ini mungkin yang sedikit sederhana. Jadi dari sini sampai ke sini. Biasanya sebelah kiri ini lebih ke karboksilat, biasanya tergantung dari data yang kalian dapatkan. Ada yang sampai 10 tadi chemical shift-nya, ada yang sampai 12, ada sampai 15, ada sampai 20. Nah, ini mungkin lebih lengkap lagi. Nah, di sini asam karboksilat ya, Dede ya. Jadi dia chemical shift-nya antara dari 10 sampai dengan 12 ya. Oke, kita lihatin dulu ya. Kita pilihin dulu ya, Dede, yang kira-kira penting. Oke, kalau ini kita sekarang ke spin splitting. Nah, jadi puncak dari si sinyal NMR itu dia tak selamanya cuma satu. Ya, ini sebenarnya nggak satu nih, dua nih ya. Ini satu, kalau kalian lihat ini dia pecah ya, seperti rambut bercabang nih. Ini satu, ini mungkin kalian bisa lihat pecahannya. Ini sebenarnya bisa di zoom gitu ya. Kalau di alatnya, di softwarenya itu bisa di zoom kayak ini. Ya, kalau kita mau ini kita klik, nanti dia akan ada zoomingnya. Ya, ini juga sama. Soalnya kalau skalanya kecil itu kadang nggak kelihatan dia ada berapa splittingnya ya, tapi kalau di zoom dia baru akan kelihatan splittingnya ada berapa dengan jelas ya. Nah, kenapa ada spin splitting ini? Nanti kita lihat di belakang ya. Jadi ini tampilan dari si sinyal NMR itu dia bisa satu puncak tegas, bisa juga dia berupa splitting. Ya, ini contoh yang mengalami splitting. Nah, untuk splitting itu nanti namanya adalah multiplisitas ya. Multiplisitas itu dia ada singlet, ada doublet, ada triplet, ada quartet, itu ya ada quintet dan lain. Ada juga misalnya doublet of doublet, itu ada ya. Atau triplet of triplet atau triplet of doublet, itu macam-macam. Ya, nah kalau satu puncaknya satu tegas itu namanya singlet. Kalau puncaknya 2, itu namanya doublet, tapi sini nggak ada ya, di sini adanya triplet. Kalau 3 triplet, kalau 4 nanti dia quartet, kalau 5 dia quintet, ya. Nah, itu menunjukkan apa? Itu menunjukkan, mmm, tunggu sebentar.
Dulu ya, saya carikan contoh yang gampang deh. Oke, mungkin ini yang lebih gampang ya kelihatannya. Persisnya ada rumusnya ini. Oke, ini deh ya. Jadi untuk spin splitting ini dia rumusnya adalah n plus 1. Ya, pokoknya kalau spin splitting itu dia rumusnya adalah n plus 1. Jadi kalau kita mau menentukan apakah dia singlet, apakah dia doublet, apakah dia triplet, quintet, dan lain-lain itu berdasarkan rumus n-1. Nah, rumus n-1 ini dia dihitung dari mana? Dia dihitung dari, tunggu sebentar. Oke, jadi adik-adik kalian bisa lihat kalau di sini kan ada 2 puncak ya, 2 puncak, kali ini karena sudah di-zoom ya, jadi kelihatan dia, spin-spin splitting-nya. Ya, mungkin kalau nggak di-zoom dia kelihatan hanya satu puncak ya. Nah, jadi kalau triplet, ini triplet ya, ini dia doublet. Nah, yang triplet ini itu kelihatan kok di atasnya ya, biasanya di atas ini dia ada angka seperti ini, ya. Angka ini menunjukkan geseran kimia, ya. Jadi geseran kimia itu dia udah langsung nih biasanya ditaruh di puncaknya, di atas puncak tuh diisi angkanya, ya. Jadi nggak lagi kita mengira-ngira dari si sumbu X ini, ya. Dia sudah langsung ngisi angka di puncaknya. Kalau dia ada 3 berarti dia pasti triplet, ya. Dia triplet, jadi ada 1, ada 2, ada 3 triplet ya. Tapi kenapakah muncul triplet ini? Dia muncul triplet ini menunjukkan apa sih gitu ya. Ini adalah si proton A lah kita anggap ya, proton A yang ini. Ini proton A ya, lingkungan proton A ada di sini. Lingkungan proton B adalah yang ini. Ya, di sini kan ada Ha, di sini ada Hb gitu. Jadi di sini lingkungan H, sini lingkungan B. Nah, sekarang kita lihat si lingkungan A ini dia ada berapa H di sekelilingnya. Di sekelilingnya ada H2. Ada H ini sama H ini. Ya, tidak termasuk H yang ada di dirinya sendiri, tetapi di tetangga kiri, kanan, atas, bawah, misalnya gitu. Ya, di sini kan si C ini memegang memegang 2 BR dan 1 H. Ya, tapi tetangganya dia ada berapa H? Tetangganya ada 2 H, yaitu si H ini dan si HB. Maka tadi saya bilang kalau di HNMR yang kita lihat apa? Yang kita lihat adalah tetangga kita itu bagaimana. Ya, jadi lebih melihat ke atom tetangga atau adjacent atom gitu ya, adjacent proton gitu ya yang berdekatan, H yang berdekatan. Nah, jadi C di sini dia hanya ada 1. Ya. Nah, kemudian lingkungan si proton ini dia di sekelilingnya hanya ada tetangga ini saja yang mengandung H, yaitu 1 dan 2 ya. Berarti dia ada 2 atom H tetangganya. 2 atom H tetangga berarti N-nya ada 2, ya. Kalau spin-spin splitting tadi saya bilang bahwa rumusnya adalah N plus 1, berarti 2 ditambah 1, karena N-nya ada 2, N-nya 1, 2, ya. N plus 1 berarti 3, ya. Berarti si C ini nanti tampilan puncaknya adalah triplet, ya. Kenapa? Karena tetangganya ada 3 atom H. Ya, bukan 3 atom H ya, dia splitting-nya ada 3. Ya, jadi si N plus 1 tadi ada 2 N dan 1 dan plus 1. Ya, jadi dia akan munculkan puncak triplet. Nah, sekarang sedangkan kalau si Ha ini, ya, si Ha ini si C ini dia ada Ha dan ada Hb. Ya, jadi di sini dia tetangga si Ha, si Hb ini, si proton B ini dia tetangganya ada 1 doang nih, ada si H ini aja.
maka N+1 menjadi 2. Maka si proton C ini, si proton yang ada pada atom C ini, dia puncaknya adalah doublet. Kenapa doublet? Karena tetangganya hanya cuma 1. Ya, N+1 menjadi 2, sehingga dia muncullah doublet. Gitu ya. Nah, di sini ada angka lagi nih. Ini angka apa sih, Bu? Kan yang si chemical shift yang ini. Nah, angka di sini adalah jumlah atom H. Ya, angka di sini adalah jumlah atom B. Ya, atom B lagi jumlah atom H proton B, sini adalah jumlah atom H proton A. Ya, jumlah H di sini dan yang ini adalah jumlah H di sini. Apakah dari alatnya keluar begini angkanya? Iya, dari software alatnya sudah muncul angka ini, ya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu hitung lagi ya, cuman kita harus tahu teorinya gitu. Jadi alatnya itu semakin canggih, dia akan semakin banyak informasi yang sudah diberikan gitu ya. Kita tinggal ngolek aja sebenarnya datanya. Ya ini sama nih. Chemical shift udah dikasih nih. Kita nggak butuh lagi kira-kira berapa nih, 6, berapa, nggak ada ya, ini dia sudah ngasih. Sama kayak RF tuh kalau pakai densito dia udah ngasih tuh RF-nya berapa. Lebih akurat sampai ke koma-komanya. Nah untuk jumlah atomnya, untuk atom proton atau atom H di sini dibilang dia 1, berarti 1 nih di sini, ya. Sedangkan kalau di sini dia udah bilang ada 2, gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah ada informasinya, tapi kadang orang juga cross check secara manual, bener nggak? Karena nggak bisa memastikan 100% kepada alat. Ya, ditambah juga biasanya dengan data MS dan data FTIR baru diambil kesimpulan kira-kira senyawa kalian senyawa apa. Kadang juga bisa ditambah penarikan kesimpulan identifikasi senyawa itu dengan reaksi kimia, mungkin reagen tempat bercak atau reaksi kimia spesifik lainnya. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, ini kebetulan hasil dari ini teman saya tuh dulu pernah sintesis ya, sintesis senyawa. Ini punya dia nih ya, senyawa dia adalah ada yang trikloroetana. Nah, kalau di contohnya ini tuh kita bisa melihat 2 tipe proton, ya, proton 1 dan proton 2. Ya, kenapa bisa beda? Tadi kalau udah tahu ya, karena lingkungan sekitarnya beda. Ini CH2, ini CH, dan lingkungan, CH ini berbeda seperti lingkungannya si CH2. Ya, berarti dia ada 2 jenis sinyal NMR, yaitu yang pertama Ha, proton A, dan juga proton B. Nah, si 1,1,2 trikloretan ini, dia ini hasil dari NMR-nya. Ya, ini adalah sinyal NMR yang dihasilkan. Ini kebetulan punya teman saya namanya Mahardika. Nah, ini ya tadi ya, ini Cl, dia ada CH2 di sini, dan sini ada CH. Oke, berarti ada 2 tadi ya, ada lingkungan ini dan lingkungan ini. Berarti kalau lingkungan si CH2 ini dia C-nya ada berapa? C-nya dia ada, sini CH ya. Dia C-nya ada 1 ya. Nah, C-nya ada 1, berarti dia akan menghasilkan doublet nih. Ya, si CH2 ini dia puncaknya doublet, sedangkan kalau si CH di sini dia puncaknya adalah triplet. Ya, jadi yang ini adalah yang ini, yang doublet, sedangkan kalau si CH ini dia adalah yang ini yang triplet. Ya, karena CH kalau yang ini ya, ini CH 1 tambah 1 jadi 2 doublet. Kalau yang di sini, ini kan tetangganya 2 ya, 2 tambah 1 jadi dia triplet. Ini ada ya, ini triplet sama ini doublet. Ini ada geseran kimianya. Nah, nanti bisa dicek gitu ya, dengan geseran kimia sekian, benar nggak strukturnya adalah ini? Ya, dengan geseran kimia sekian, benar nggak strukturnya adalah bagian ini? Oke, kita latihan lagi 1 ya. Ini udah kali ya? Oke, yang ini juga sama ya, kayak tadi ada dia, di sini ada CH2, di sini ada CH. Ya, dia CH2, berarti lingkungan di sekitar tetangganya ada 1 proton aja, ya, 1 tambah 1 berarti 2, berarti puncaknya menghasilkan puncak doublet. Sedangkan kalau yang di sini,
dia tetangganya lah CH2 dengan 2 proton, berarti 2 tambah 1 menjadi 3, sehingga puncak yang ini adalah menghasilkan yang triplet. Sama seperti trichloroethan tadi ya. Kalau ini kan tribromo nih. Nah nih ya, yang tadi ya, si tribromo tadi. Oke, berikutnya datang lagi. Nanti kalau untuk ujiannya, UTS-nya, coba kalian pelajari ini ya. Nanti mungkin saya kasih si puncaknya aja, gitu ya. Saya kasih puncak, mungkin saya tanyakan kira-kira kalau muncul puncak seperti ini, kira-kira itu gugus fungsinya gugus fungsi apa? Apakah CH2, CH3 ini, ataukah yang lain saya kasih gitu pengocok ya. Nah, jadi itu coba silahkan kalian latihan lagi untuk si spin splitting ini ya. Nanti saya kasih cuma si ininya aja. Saya kasih ininya atau saya kasih ininya. Saya kasih ininya berarti saya tanya bentuk puncaknya yang mana. Ya, jadi ada gambar-gambar nanti di cipom kalian. Ini buat latihan nanti. Nah, yang ini ya. Yang ini mungkin sinyalnya lebih ini nih, lebih banyak nih ya si spin splitting-nya. Kita coba ya. Di sini ada 3 jenis proton ya, proton jenis A, proton jenis B, proton jenis C ya, atau kebalik deh, proton 1, proton 2, proton 3 ya. Sekarang kita mau ngecek dulu nih si proton 3. Proton 3 di sekitarnya, di tetangganya ada proton apa? Ada proton 2 saja. Ya, sedangkan kirinya nggak ada ya. Dia ada proton 2, di mana proton 2 ini dia H2 ya. Tapi Bu, kan si proton 3 dia ada 5H tuh. Ada H2 sama H3. Enggak ya, Dek, ya. Yang dihitunglah adjacent. Ingat ya, yang berdekatan, bukan yang berjauhan. Yang berdekatan lah yang begini. Ya, kalau sudah loncat satu ini dia kita tidak anggap sebagai tetangganya CH2. Jadi tetangga CH2 kita akui hanya si CH2 ini ya, sedangkan CH3 ini dia sudah bukan adjacent lagi ya, bukan yang berdekatan lagi, tapi dia sudah jauh. Begitupun sebaliknya dengan CH3. Kalau CH3 ini yang kita hitung hanya si CH2 saja ya yang berdekatan, sedangkan yang CH2 ini dia sudah berjauhan. Andai kata pun misalnya nanti di sini ada O, ya misalnya di sini bukan CH2 nih, CH2 terus di sini ada O, maka kita anggap CH2 di sini dia nggak punya tetangga, ya dia nggak punya tetangga karena nggak ada lagi proton di sini. Karena di sini misalnya diganti dengan O nih, maka di sini nggak ada proton nih, nggak ada proton berdekatan sama H2, maka tetangganya adalah 0. Ya, kalau tetangganya 0 berarti puncaknya pasti singlet. Kenapa? Karena N+1. N-nya 0 plus 1 jadi sama dengan 1. Kalau 1 berarti puncaknya adalah singlet ya. Jadi biasanya kalau puncak-puncak yang singlet itu dia nggak punya tetangga proton yang berdekatan dengan lingkungannya dia sendiri gitu ya. Nah, kita coba ya, kita coba benar nggak nih ya hasil puncaknya. Kita coba yang si proton 3 ya. Proton 3 dia CH2, tetangganya lah CH2. Berarti N-nya adalah 2 ditambah 1 berarti 3. Berarti puncaknya si proton 3 ini adalah triplet. Nah, benar triplet ya. Kemudian si CH2 nih, CH2 atau proton 2. Proton 2 ini dia tetangga kiri ada 2, tetangga kanan dia ada 3, berarti 5 ya. Jumlah proton adjacent-nya adalah 5. 5 tambah 1 jadi 6. Berarti si proton 2 ini nanti dia menjadi 6 puncak. Nah, benar ya 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang nomor 2 ya. Kenapa? Karena sini 2, sini 3, 5 tambah 1 jadi 6. 6 ya. Kemudian kalau yang si CH3 ini, proton 1 ini dia tetangganya ada 2 proton. Ya, berarti 2 tambah 1 jadi 3, berarti puncaknya si 1 ini adalah triplet ya. Jadi begitu seterusnya ya. Ini juga sama ya, mirip nih. Oh enggak, beda nih ya. Kalau yang ini beda nih sama yang di atas ya, walaupun kelihatannya sama, tapi beda nih. Jadi, di sini juga ada 3 proton. Di sini ada 2 proton ya, 2 jenis proton, proton jenis 1 sama proton jenis 2. Ya, kalau di sini ada 3 jenis proton, di sini 2 jenis proton. Kenapa? Karena si CH3 ini sama dengan CH3 yang ini. Kenapa? Karena lingkungannya dia
berikatan langsung sama CH3, ini berikatan langsung dengan CH3 ya. Di sininya nggak ada, sininya nggak ada. Jadi jenis ini sama dengan jenis yang ini. Ya, sehingga kita hanya bisa mengidentifikasi dua jenis proton saja, yaitu si CH dan juga CH3. Sekarang kita mau memprediksikan memprediksikan si splittingnya si CH yang ini. CH ini berarti dia ada tetangga CH3 1 dan 2. Ya, berarti ada 3H ditambah 3H menjadi 6H. 6 ditambah 1 menjadi 7. Berarti puncaknya si CH ini adalah 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu punyanya si 2. Ya, jadi benar 2. Sedangkan kalau si CH ini, dia tetangganya kan hanya CH saja nih. CH saja, hanya cuma 1. Berarti 1 tambah 1 jadi 2. Maka si 1 ini, dia ditulisnya sebagai doublet saja. Ya, karena 1H ditambah dengan rumusnya 1 lagi, menjadi puncaknya 2 saja. Oke, ini juga sama ya Dede ya. Nah, nanti bisa juga soalnya seperti ini ya, mungkin saya kasih kalian begini. Ya, kira-kira yang satu ini adalah C yang mana? Nanti saya lingkerin. Ya, apakah yang A, yang B, atau C? Ya, nanti gitu variasi soal kalian, supaya lebih paham ya. Kemudian kalau misalnya saya tanya, yang 3 ini kira-kira puncak nomor 3 itu dimiliki oleh gugus yang mana? Ya, proton yang mana? Nah, misalnya gini. Ya, mungkin saya isi di sini A, B, C, mungkin ada D, ada E gitu ya. Nanti saya minta puncak 3 itu adalah miliknya proton inikah, atau proton ini? Ini juga sama ya. Silakan kalian latih. Oke, kita lihat nih satu yang berbeda tadi yang saya bilang ya. Nah, lihat nih. Di sini ada yang puncaknya singlet. Ya, ada yang puncaknya singlet itu dimiliki oleh si OH. Kenapa? Karena si H di sini dia nggak punya tetangga terdekat ya, karena si H ini kan berikatan sama O. Jadi tetangganya bukan yang ini. Ya, si H ini dia berikatan dengan O, si O baru berikatan dengan C. Ya, jadi bukan yang OH dia berikatan sama C, enggak. Ya, jadi si H dia berikatan sama si O baru berikatan sama si C. Sehingga si H ini dia nggak punya proton tetangga yang adjacent, yang berdekatan banget. Ya, jadi dia 0 si tetangganya. Proton tetangganya 0, berarti 0 tambah 1 menjadi 1. Sehingga sinyalnya adalah sinyal. Nah, Adik, kalau misalnya besok saya kasih kalian struktur seperti ini ya, ini kalian harus bisa mengidentifikasi ya. Misalkan saya kasih nama bromopropana gitu ya. Jadi kalau bromopropana berarti BR-nya hanya di sini. Ya, berarti sisanya adalah ini adalah CH2, ini CH2, ini CH3. Nah, kalau saya minta kalian yang manakah bentuk splitting-splitting, bentuk puncak spektrum sinyal NMR dari si ini misalnya. Ya, maka kalian hitunglah di sini 2, di sini 3, berarti 5. 5 tambah 1 jadi 6. Jadi puncaknya adalah yang ini. Ya, berarti si proton yang kedua ini puncaknya adalah si ini. Ya, yang chemical shift-nya adalah antara ini ya 1,92 sampai dengan 1,84. Oke, jadi adik-adik, untuk si penulisan sinyal NMR itu dia menggunakan ini ya, jadi urutannya tuh selalu begini kalau sinyal NMR. Ya, kenapa sih saya nggak ada ya? Sinyal NMR itu biasanya penulisannya adalah diawali dulu dengan chemical shift,
ya, diawali dengan si ini, si theta ini ya, si lambang theta, kemudian kita tulis multiplisitasnya ya, kalau singlet berarti kita tulis S, kalau dia doublet kita tulis T, kalau dia triplet kita tulis T juga, T ya, ini kan T ya, kemudian kalau dia yang lain gitu ya, kita tulis sesuai dengan huruf depannya. Ya, kalau misalnya dia kuartet, kita tulis key dan lain ya. Kalau J ini adalah konstanta kopling. Ya, itu kita hitung. Itu ada rumusnya nanti yang konstanta kopling ini. Ya, jadi penulisnya begini. Biasanya kalau kalian baca-baca jurnal ilmiah, saya nggak tahu kalian sudah sempat buat ini nggak ya, tugas rancangan obat ya. Kemarin ada nggak ya yang praktik ini? Nanti kalau ada tugas rancangan obat atau kimia medisinal, itu kayaknya kalian ada disuruh buat makalah apa gitu ya, entah docking, entah apa gitu. Nah, ada juga yang membuat makalahnya docking, tapi dia isinya docking, tapi dia isinya tuh ada juga data NMR-nya gitu ya. Kayaknya dia ada docking, kemudian dia sintesis, setelah disintesis dia analisis struktur, sehingga ada data MS, FTIR, sama NMR-nya. Nah, biasanya di jurnal ilmiah itu banyak yang ngisi data NMR-nya berupa data tampilan seperti ini aja. Ya, jadi dia buat sinyalnya berupa theta sekian, kemudian T, J-nya berapa, dan lain. Ya, bukan berupa ini. Jarang berupa yang berupa ini ya, karena terlalu banyak datanya. Kalau berupa si sinyal ada punya puncak ini ya, biasanya mereka menulis hanya dengan ini saja, angka ini. Itu. Coba kalian perhatikan dari jurnal-jurnal yang hasil NMR. Ini contoh yang lain, ini sama ya. Oke, ini sudah jam 3:30 lebih. Mungkin ada pertanyaan dulu adik-adik? Sampai di situ dulu mungkin, biar kalian tahu aja ininya, kebayang sedikit mengenai bagaimana cara baca sinyal dari NMR. Ada pertanyaan? Soalnya kalau software itu ya, kalau pakai software, kebetulan kan software nggak bisa diinstal ya, nggak bisa diinstal di laptop. Karena memang biasanya kalau software itu hanya bisa diinstal di komputernya si alat gitu, nggak bisa diinstal di tempat lainnya, misalnya nomor serinya. Jadi nggak bisa pakai seri yang sama untuk beberapa komputer gitu. Ya, kalau software lepasan itu saya kebetulan nggak punya sih ya, yang lepasan paling yang dari instrumen itu biasanya pernah saya lihat. Ya, cuma yang lepasan itu yang bukan bawaan instrumen itu belum pernah saya coba. Ya, mungkin nanti kalian bisa cari-cari kalau misalnya berminat. Apalagi kalau ada yang nanti tugas akhirnya menggunakan NMR. Oke, ada pertanyaan dulu Dedek sampai sana. Mungkin situ dulu, nanti UTS-nya juga sampai di sana ya. Ini udah lebih ke aplikasi sih ya, jadi enggak ini sih. Aku kayak hafalkan. Oke, ada pertanyaan dulu. Oh, ada Anggi. Silakan, Gi. Anggi ada raise hand ya. Maaf, agak ribut. Anggi ada raise hand. Silakan, Gi. Iya Ibu, perkenalkan nama saya Nila Putra Asmarani dengan NIM 17. Saya ingin bertanya, yang di CL itu tadi Bu, yang di slide ke 55 kalau nggak salah. Oke, nanti bilang stop ya, Gi ya, kalau udah ya. Soalnya kalau saya keluarin dia agak error nanti ya. Jadi saya mundurin aja. Mana, Gi? Saya belum ada lihat Ibu. Oke, pelan-pelan ya. Ini, bukan? Ini? Bukan? Bukan Ini? Ibu. Bukan? Bukan Ibu. Ini PPT-nya saya potong ya, nanti kalian dapat yang lebih lengkap ya. Karena buat hari ini saya potong aja biar nggak nyari-nyari aja. Tinggi, bukan?
Izin masuk Ibu, sepertinya yang dimasuk Anggi itu yang trikloroetana itu Ibu, yang CL-CL. Oke, trikloro itu ya. Iya Ibu, makasih Pepi. Itu. Ini. Iya Ini Ibu, ya? benar. Ah, kenapa, Nggi? Benar Ibu. Mm-mm. Saya ingin bertanya Ibu, yang misalnya yang di angka 2 itu berarti kan kita ngelihat ke sebelahnya ya Bu ya, jumlah tetangga atau H di tetangganya Ya, gitu Bu ya. oke, ya. Jadi di sini tadi kan si trikloroetanan ini ya, CH2 sama CH ya. Ini dua kan ada jenis proton aja nih, proton A sama proton B gitu ya. Jadi kalau mau lihat si proton A, kalau mau menentukan multiplisitas si proton A, maka yang kita lihat adalah si proton B tetangganya ya. Kalau mau lihat multiplisitas si proton B, yang kita lihat adalah jumlah proton H tetangganya. Misalnya nih, yang proton A ya, kita mau menentukan multiplisitas puncak proton A. Berarti di sini ada proton B yang hanya satu. Ya, hanya satu berarti dia hanya satu berarti 1 tambah 1 tadi ya n plus 1 berarti 2 ya berarti si proton A ini dia puncaknya adalah doublet ya yang ini nih dia yang doublet ini dia ya jadi yang ini puncaknya yang ini nih dia doublet ya datangnya dari mana doublet datangnya dari si tetangganya malah ya jadi si proton A ini dia dinamai oleh tetangganya kurang lebih kayak gitu. Ya, si proton B dia dinamai oleh si tetangganya si proton A itu. Itu Nggi, paham Nggi? Oh, paham Ibu, tadi soalnya Ya, coba kayak saya. gini apa cuman kayak ada satu gitu kelihatannya Bu, jadi saya kira saya salah mengerti. Oke. Jadi sekali lagi ya, jenis ini ya, jenis splitting itu dia ditentukan oleh tetangganya. Ya, jadi bukan oleh dirinya sendiri. Misalnya, kalau mau gampang kan sebenarnya, kalau mau gampangnya mungkin kita lebih cenderung berpikir bahwa, oh dia CH2, berarti puncaknya dia harusnya 3, karena hanya 2 ditambah N1 gitu ya, kan 2 tambah 1, 3. Berarti harusnya si proton A ini 3 dong puncaknya. Nah, sayangnya tidak semudah itu ya. Sayangnya kita menamai multiplisitasnya sesuai dengan tetangganya justru. Jadi tetangganya hanya cuma satu, maka 1 tambah 2 menjadi doublet gitu ya untuk si ini, untuk si proton A itu. Proton B kebalik nih bersilang. Proton B tetangganya berapa protonnya? Ada 2 protonnya di sini. Itu 2 tambah 1 3. Berarti si proton B ini dia triplet 3. Ini dia triplet. Tuh. Ya, gimana Nggi? Udah paham ya? Sudah Ibu, terima kasih banyak Ibu. Oke, ada lagi adik-adik? Oke, kalau tidak ada, nggak ada ya? Karena kita masih ada masih ada kuis. Ada lagi kah? Oke, kalau tidak ada, boleh saya minta jempolnya, memastikan aja bahwa udah semua nggak? Oke, kalau nggak ada, silakan nyalakan kamera dulu sebentar ya. Kita kuis dulu selama 15 menit. Ya, saya kopikan dulu linknya, nanti saya kirimkan kepada Pepita untuk linknya ya. Mohon ditunggu. Izin masuk sebentar Ibu. Oke, gimana? Ada yang nggak bisa on kamera? Karena saya menyela, jadi begini Bu, tadi baru saja ada teman yang menyampaikan kalau misalnya dia itu sepertinya tidak bisa ikut kuis karena dia lagi di pura Ibu. Terus lagi hujan juga Oke. jadi gak bisa mau pamit. Kira-kira bagaimana Ibu? Apakah bisa diberikan tugas saja atau tetap kuis saja Ibu? Kuisnya berarti nanti temannya nyusul aja. Ya, Nyusul aja. karena kalau saya batalkan hari ini kuisnya, itu Jangan. nyari hari untuk banyak orang agak susah ya. Kalau nyari hari buat 1 orang kan mungkin gampangan lah. Ya. Ya, Oke, oke. Kalau begitu, oke ya Pep. ya saya sampaikan Gitu seperti aja itu ya. ya. Gitu aja ya Pep ya. Ya, oke. Terima kasih Oke Bu. Pep. Kalau gitu saya kirim ke Pepita sekarang ya. Ininya, linknya ya.